saya Tita Sucilia Salsabila. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B19128. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Ivan Fauzi Raharja, SH.MH. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pertama-tama marilah kita mengetahui apa itu hukum kehutanan. Hukum kehutanan merupakan kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu atau perseorangan dengan hutan dan kehutanan. Pada hukum kehutanan sendiri itu terdapat dua jenis hukum, yaitu jenis hukum kehutanan tertulis dan jenis hukum kehutanan tidak tertulis. Nah, jenis hukum kehutanan tertulis ini merupakan keseluruhan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum dan kehutanan. Sedangkan hukum kehutanan tidak tertulis itu berisikan aturan-aturan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sifat dari hukum kehutanan sendiri yaitu bersifat khusus atau lex specialis. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Kemudian terdapat beberapa asas dari hukum kehutanan ini sendiri. Yang pertama yaitu asas manfaat dan lestari. Nah, asas manfaat dan lestari ini merupakan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Yang kedua itu ada asas kerakyatan dan keadilan. Asas ini pelaksanaannya harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada semua negara sesuai kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga ada asas kebersamaan, yaitu keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dan perusahaan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir atau asas kelima yaitu asas keterpaduan. Nah, setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional dengan sektor lain dan masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir, hukum kehutanan memiliki beberapa tujuan, berupa yang pertama, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Yang kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Semoga bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua, dan apabila saya ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.